Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah, Tuhan seluruh alam yang telah memberikan karunia kita semua. Dan yang terhormat kepada Abiani Fumi Ida selaku pengasuh pondok pesantren sebagai melaroi Bani Fida. Dan yang terhormat kepada guru-guru saya yang di Madrasah Al-Quran Laroi Bani Fida dan orang tua saya yang saya sayangi. Oke, di sini saya ingin mempresentasikan peta imajinasi saya yang berjudul iman kepada kitab Allah. Oke. Nah, Kapan itu? Kitab Allah itu ada 4. Yang bertujuannya itu sama semua hasilnya. Tapi selangnya masa ke masa, jadi tujuan dari kitab itu berubah. Yang masih menetap tujuan yaitu hanya kitab suci Muslim, yaitu kitab Al-Quran. Oke, dari 4 kitab itu yang pertama ada kitab Zabur yang diturunkan atau yang diwahyukan kepada Nabi Daud alaihissalam, pada abad ke-10 sebelum Masehi dan diturunkan di negara Israel, di sekitar Israel. Yang kedua yaitu ada kitab Taurat. Kitab Taurat itu diwahyukan atau diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam, yang diturunkan kepada 12 sebelum Masehi, dan diturunkan pada Israel dan Mesir. Dan yang ketiga yaitu ada kitab Injil yang diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam, dan diturunkan pada permulaan abad Masehi. Yang terakhir yaitu kitab Al-Quran yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad SAW dan diturunkan pada 6 Masehi dan diturunkan di kota Makkah dan Madinah. Oke, yang kedua, kegunaan dari kitab-kitab tersebut. Yang pertama ada Zabur. Zabur yaitu berasal dari kata Zabaro yazburu zabrun. Oke, yang berarti dari tulisan atau kitab yang bertulis atau yang kitab. Oke, dan Zabur bisa disebut dengan Mazmur, yaitu artinya yang berisi 150 nyanyian dan pujian kepada Allah. Oke, lanjut. Yang kedua Taurat. Taurat yaitu berasal dari kata Torah, yaitu adalah dan dalam kitab Taurat terdapat 10 perintah dan yang berisi asas keyakinan dan kebaktian. Dan yang ketiga yaitu ada Injil. Injil yaitu adalah berasal dari kata Evangelion, artinya yang berarti kabar gembira, yaitu maksudnya dahulu Nabi Isa itu menggembirakan umatnya, dan Nabi Isa sendiri yaitu menyampaikan kitab Injil atau wahyunya dalam 3 tahun, yaitu pada umur 30 sampai 33 tahun. Dan pada saat itu Nabi Isa sendiri diangkat atau diselamatkan oleh Allah pada pengejaran kaum Yahudi. Yang terakhir yaitu kitab Al-Quran, yaitu yang berarti dari Al-Quran sendiri yaitu artinya bacaan. Dan kitab Al-Quran ini juga termasuk mukjizat oleh Nabi Muhammad SAW. Dan dalam Al-Quran ini banyak ciri-cirinya. Yang pertama ada isi pokok, dan yang kedua kelebihan, keistimewaan, yang ketiga yaitu fungsi dan tujuan, dan terakhir nama lain. Oke, cukup sekian dari presentasi saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.